Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan sistem politik Indonesia dengan poin-poin seperti suprastruktur dan infrastruktur politik dan perbedaan sistem politik di berbagai negara. Oke, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas soal yang pertama. DPR merupakan lembaga negara di Indonesia yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan. DPR memiliki pengaruh secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, DPR disebut sebagai titik-titik politik. A. Sistem, B. Struktur, C. Sosialisasi, D. Infrastruktur, dan E. Suprastruktur. Ayo jawabannya apa? Saya langsung bacakan aja penjelasannya. Kalian yang tentukan jawabannya ya. Ada dua yang mendekati, yaitu bagian D dan E, infrastruktur dan suprastruktur. Jadi saya jelaskan dulu, bagian E itu suprastruktur. Kalau suprastruktur politik merupakan kekuatan politik negara yang memiliki wewenang dan pengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan politik. Berdasarkan wewenang dan pengaruhnya, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara, seperti melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dan pembuatan undang-undang. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informal yang bersifat tidak resmi, yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Infrastruktur politik ini merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan politik, kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Jadi sudah sangat jelas dari kelima opsi ini jawabannya adalah bagian E. Kita lanjut soal yang kedua. Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan politik secara langsung, tetapi pada kenyataannya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen A. Suprastruktur politik, B. Infrastruktur politik, C. Sosialisasi politik, D. Struktur politik, dan E. Sistem politik. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi di nomor 1 itu pengertian tentang suprastruktur dan infrastruktur. Jadi saya jelaskan kembali, ini termasuk sebagai infrastruktur politik. Kenapa? Ini penjelasannya. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informal yang sifatnya tidak resmi, yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Infrastruktur politik ini merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan publik, kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Jadi sudah sangat jelas ya, dari kelima opsi ini jawabannya adalah bagian B. Infrastruktur politik. Kita lanjut soal yang ketiga. Ribuan buruh yang tergabung dalam serikat buruh mengadakan demonstrasi menuntut peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan gaji. Golongan buruh ini jika dikaitkan dengan pengelompokan infrastruktur politik termasuk dalam pengelompokan berdasarkan A. Perbedaan cara pandang, B. Perbedaan struktur politik, C. Persamaan sosial dan ekonomi, D. Kenyataan dalam kehidupan politik rakyat, dan E. Kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis. Jadi untuk kategori atau dasar pengelompokan infrastruktur politik itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan persamaan sosial ekonomi. Yang kedua berdasarkan perbedaan cara, gaya, dan kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Dan bagian 3 itu berdasarkan kenyataan dalam kehidupan politik rakyat. Jadi yang termasuk di sini itu adalah berdasarkan persamaan sosial ekonomi. Penjelasannya seperti ini. Kelompok berdasarkan kategori ini walaupun tidak tampak sebagai asosiasi tetapi memiliki kekuatan minimal memberikan dasar sikap mental kelompok tertentu sehingga memiliki kekuatan untuk perubahan secara cepat. Kelompok ini terdiri atas golongan tani, golongan pekerja, golongan buruh, golongan profesional, kelas menengah, dan golongan intelijensia. Jadi sudah sangat jelas di soal ini itu ada buruh yang melakukan demonstrasi untuk kenaikan gaji, dan itu termasuk di bagian C, persamaan sosial dan ekonomi. Oke, jelas sekali ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Menjelang pemilu yang akan digelar pada tahun 2014, partai politik gencar melaksanakan pendidikan politik dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak memilih yang dimiliki.
Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik ini termasuk dalam fungsi partai politik yaitu A. Artikulasi kepentingan, B. Agregasi kepentingan, C. Komunikasi politik, D. Rekrutmen politik, dan E. Sosialisasi politik. Jadi dalam soal ini itu termasuk sebagai fungsi dari partai politik, di mana fungsi partai politik itu ada 5. Yang pertama fungsi artikulasi kepentingan, yang kedua fungsi agregasi kepentingan, bagian 3 fungsi komunikasi politik, selanjutnya fungsi rekrutmen politik, dan bagian E itu fungsi sosialisasi politik. Jadi dari kelima ini yang berdasarkan soal ini termasuk sebagai sosialisasi politik. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Sosialisasi politik meliputi pengenalan, ini mengenalkan ya, pembentukan nilai-nilai politik serta sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu masyarakat atau negara. Metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik ada dalam soal dan indoktrinasi politik. Jadi sudah sangat jelas dari kelima opsi ini, jawabannya adalah E, sosialisasi politik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan golongan masyarakat berikut. 1 golongan tani, 2 golongan pekerja, 3 golongan seniman, 4 golongan media massa, dan 5 golongan agama atau spiritual. Pengelompokan masyarakat atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan ditunjukkan oleh nomor. Nah, sekarang di dalam soal ini itu termasuk sebagai kategori atau dasar pengelompokan infrastruktur politik. Nah, tadi saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama berdasarkan persamaan sosial ekonomi, sudah tadi. Bagian 2 berdasarkan perbedaan cara, gaya, dan kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Dan 3 berdasarkan kenyataan dalam kehidupan politik rakyat. Dari ketiga kategori ini yang termasuk dalam soal itu adalah bagian nomor 2. Berdasarkan perbedaan cara, gaya, dan kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Kenapa? Berikut keterangannya. Kalian yang tentukan ya yang mana di situ yang termasuk nomornya. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini adalah cara, gaya, dan kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan adalah golongan anggota organisasi sosial non-politik, adakah? Yang kedua itu golongan agama atau spiritual, adakah? Yang ketiga golongan seniman, adakah? Dan golongan media massa, adakah? Jadi yang termasuk sebagai dalam soal itu adalah bagian E. 3, 4, 5. Ya, adalah golongan seniman, golongan media massa, dan golongan agama atau spiritual. Dan di dalam soal ini itu termasuk pengelompokan infrastruktur politik dari perbedaan cara, gaya, dan kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam berbagai saluran televisi dapat kita jumpai acara dialog dengan narasumber anggota pemerintahan. Tidak pelak acara tersebut diselingi dialog interaksi dengan masyarakat melalui telepon. Acara tersebut merupakan bentuk komunikasi A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Organisasi, D. Massa, dan E. Sosial. Jadi sudah sangat jelas jawabannya adalah bagian D. Massa. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pernyataan berikut ini yang merupakan tujuan pembentukan kelompok kepentingan adalah, jadi ini kuncinya adalah kelompok kepentingan. Kepentingan, bagian A, mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dan segala kebijakan agar menguntungkan kelompoknya. B, melindungi privasi kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara. C. Menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional. D. Menjadi alat pengawasan dan penyidikan terhadap kinerja pemerintah. Dan E. Menjadi wahana pendidikan politik bagi warga masyarakat. Ayo, dari kelima opsi ini mana jawaban yang paling tepat? Jadi kalau kalian cepat tangkap, kalian bisa langsung menjawab. Jadi jawabannya itu bagian A. Mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dan segala kebijakan agar menguntungkan kelompoknya. Itu kan artinya mementingkan sebuah kelompok dari sebuah negara. Ya, sudah sangat jelas ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan disebut A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Kewarganegaraan tunggal, D. Kewarganegaraan ganda terbatas, dan E. Kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Jadi kalau ius soli itu adalah berdasarkan tempat lahirnya. Kalau bagian B itu ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Jadi sudah sangat jelas jawabannya adalah bagian B. Ius sanguinis. Kita lanjut soal yang terakhir.
Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang warga negara adalah pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, berarti maksudnya ini adalah isi pasal 26 ayat 2 apa? A. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. B. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. C. Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. D. Warga negara merupakan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan E. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi saya langsung saja, jadi isi pasal 26 ayat 2 tentang warga negara itu adalah bagian C. Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itulah tadi 10 soal yang berkaitan tentang sistem politik Indonesia. Semoga dari ke-10 soal ini menambah wawasan kamu, menambah informasi kamu untuk terus menggali soal-soal yang kemungkinan akan muncul di tahun 2021. Semangat terus untuk mendapatkan NIP di tahun 2021 dan saya berharap kamu bisa menjadi ASN tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu dan satu hal lagi yang mau mendapatkan simulasi-simulasi yang mirip sekali dengan simulasi saat kita ujian nanti bisa bergabung di grup Telegram saya dan hubungi adminnya. Akan kamu diberikan beberapa simulasi dan 11 ebook yang bisa kamu pelajari. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.